Assalamualaikum Pak Marno, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ini ada apa ini Pak Marno? Ini tumben-tumbennya Pak Marno ini menghubungi saya kemarin ini. Iya Sepertinya Bu, ada iya, sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak ini Pak. iya Bu, saya ingin sekali meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan kelas Ibu. Olehnya itu saya menghubungi Ibu kemarin. Oh, Bapak ingin meningkatkan kemampuan presentasi. Iya Bu, Berarti Bapak mau di coaching ya hari ini ya? saya mau di coaching hari ini Bu. Iya, baik Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak ya. Iya, oke Pak. Tadi Bapak bilang Bapak punya masalah dengan kemampuan presentasi Bapak. Iya. Sebenarnya apa tantangan yang Bapak hadapi ketika sedang melakukan presentasi? Boleh diceritakan Pak? Seperti ini Bu, saya merasa sangat gugup dan sering kehilangan fokus saat berbicara di depan orang banyak Bu. Oh begitu, sering merasa gugup ya, Iya dan Bu. kurang fokus. Oke, nah kira-kira apa yang menyebabkan Bapak sering merasa gugup ketika sedang berbicara dengan orang lain? Mungkin karena saya kurang merasa pede, kurang menguasai materi pada saat itu, eh, struktur pemaparan saya yang kurang jelas, kemudian menggunakan slide mungkin yang tidak sederhana dan susah dipahami, Bu. Oke, jadi Bapak ada rasa kurang pede ya ketika sedang berbicara dengan orang lain ya. Ya, Bu. Oke, Pak. Pak Marno, menurut Bapak, ciri-ciri presentasi yang baik itu seperti apa? Menurut saya ciri-ciri presentasi yang baik Ibu, mungkin harus memiliki struktur yang jelas, slide-nya yang sederhana tapi mudah dipahami, kemudian mendorong partisipasi dan tanya jawab, kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan nada suara yang baik. Oke, jadi struktur yang jelas, slide presentasi yang menarik, nada suara yang baik, yang tegas ya Pak ya. Iya Bu. Oke, nah sekarang apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin saya harus lebih giat berlatih. Setidaknya mungkin saya bisa berlatih di depan cermin, Bu, atau merekam diri sendiri untuk melihat bagaimana saya tampil di depan anak-anak nantinya. Oke, bagus sekali itu Pak. Ide yang sangat bagus. Jadi berlatih di depan cermin, ngomong sendiri ya. Iya, 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 begitu, Bu. Iya, bagus sekali tuh Pak. Nah, apa yang akan Bapak ambil untuk melakukan aksi ini? Tentunya saya akan mencoba untuk berlatih, mungkin menghadirkan beberapa teman untuk ikut menyaksikan saya pada saat latihan tampil di depan, kemudian berharap diberikan masukan tentang apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki, Bu. Oke, berarti selain Bapak, Bapak juga melibatkan orang lain ya dalam aksi Bapak ini. Seperti Ya, yang benar. Bapak bilang tadi, ya, Benar, Bu. iya, ya luar biasa ya Pak ya. Nah, apakah Bapak sudah menghubungi mereka, Ya, orang yang akan sudah. Bapak libatkan? Iya. Saya sudah menghubungi Bu dan mereka bersedia untuk ikut pada saat saya presentasi di hadapan siswa Bu, dan bersedia untuk memberikan umpan balik. Oke, jadi Bapak sudah memastikan ya bahwa mereka akan hadir. Iya Bu. Oke, oke, baik Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, Iya Bu. hasil percakapan kita
dalam beberapa menit ini. Apa yang Bapak bisa dapatkan dari percakapan kita ini? Apa yang bisa Eh, Bapak simpulkan? saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa gugup ketika presentasi di depan anak-anak, seperti bagaimana menggunakan presentasi yang jelas, terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang jelas, dan bisa juga dengan menghadirkan beberapa teman yang nantinya akan memberikan umpan balik terhadap cara saya presentasi di depan kelas, Bu. Oke, baik sekali Pak idenya Bapak. Nah, kalau begitu bagaimana saya menilai progresnya Pak? Ya, mungkin nanti bisa mungkin setidaknya ada waktu yang langsung mungkin ibu juga bisa melihat uh, Oke. presentasi saya yang berikutnya dan membandingkan ketika saya belum di coaching dengan sesudah di coaching. Oke, siap Pak, siap. Jadi kita atur jadwal saja Pak untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mengcoaching saya hari ini. Siap, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Dan Semoga bisa dan segera saya berlatih ya Pak. Iya, iya. Dan saya sangat berharap rencana kita ke depannya tentang bagaimana Ibu bisa meluangkan waktunya untuk hadir, melihat apakah sudah ada kemajuan dari sebelum di coaching dengan sesudah di coaching oleh Ibu. Oke, baik Pak. Siap, siap. Oke, baik Pak. Ya, jadi terima kasih Pak ya sudah mempercayakan saya untuk mengcoaching Bapak hari ini. Insya Allah Sama-sama, kita Bu. ketemu di sesi selanjutnya. Insya Allah, Bu, siap. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam, Ibu Sri Eva. Assalamualaikum Pak Marno. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya, mohon maaf nih Pak, saya mengganggu sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan saya lagi kosong ini jadwal saya. Iya Pak. Jadi begini Pak, saya ini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Bapak. Saya ini mau minta di coaching sebentar Pak, terkait masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya. Gitu Oh, Pak. siap, Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya, Bu. Nah, apa ini yang Ibu mau ceritakan? Oke, jadi begini Pak. Jadi saya ini wali kelas 7. Nah, Ya, salah satu murid saya di kelas itu ada yang sering tidak hadir ke sekolah. iya, iya. Memang setiap kali dia berhalangan ke sekolah, pasti dia minta izin sama saya konfirmasi kalau berhalangan hadir. Cuma saya perhatikan Pak, ini sudah terlalu sering. Saya cek absennya, kadang anak ini tidak hadir selama 5 sampai 6 hari dalam sebulan. Jadi ya sampai-sampai guru mapel yang lain juga mengeluh karena anak ini sering tidak hadir, tugas-tugasnya tidak selesai, kemudian dia agak kesulitan memahami materi pelajaran. Itu Pak. Oh, jadi siswa Ibu ini seringkali izin ya, sehingga ketinggalan pelajaran dan sulit bergaul. Ya, Bu. Iya, iya Pak, benar sekali. Ya, jadi Oke, ya. kira-kira apa yang menyebabkan anak ini sering izin, Bu? Apakah ada pola tertentu, misalnya dia sering izin di hari tertentu, atau pada jam pelajaran tertentu, Ibu? Em, Tidak ada sih Pak. Ya dia kalau mau izin ya izin saja. Jadi anak ini sering izinnya itu karena sakit Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi dia sering izin sakit.
tidak hadir. Kalau menurut teman-temannya ya memang sejak dari SD anak ini sudah seperti itu. Begitu, Pak. Iya. Kira-kira menurut Ibu, kenapa anak ini terus melakukan hal yang sama ya? Kalau menurut saya, Pak, mungkin anak ini terlalu dimanja oleh orang tuanya. Kemudian, menurut rekan saya yang kebetulan mengajar di SD, yang sempat saya konfirmasi, memang anak ini sejak SD sudah seperti itu. Nah, jadi saya berpikir bahwa kemungkinan tidak ada komunikasi antara orang tua dengan gurunya semasa anak ini masih SD. Sehingga ketika dia sudah bersekolah di SMP, anak ini merasa hal seperti ini biasa saja. Ya, kalau menurut saya ini ada pembiaran, Pak. Oke, Dan berarti ada pembiaran ya. Nah, iya, Pak. sekarang apa rencana Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi, Bu? Saya akan memanggil orang tua dari anak tersebut. Saya akan memanggilnya ke sekolah dan mengajaknya untuk berkomunikasi, membicarakan masalah yang terkait anaknya ini, Pak. Kenapa anaknya ini sering tidak masuk ke sekolah? Kenapa anaknya ini sering izin sakit seperti itu, Pak? Ya, Ke kira-kira apakah ada guru atau pihak lain yang bisa terlibat membantu Ibu? Saya berencana untuk mengkomunikasikan hal ini dengan guru BK. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan dan pengambil keputusan di sekolah ini, Pak. Oke, itu rencana yang bagus sekali, Ibu. Nah, Iya, sekarang kapan nih, Bu, Ibu akan melaksanakan rencana ini? iya. Jadi rencana saya sebelumnya saya akan minta izin dulu, Pak, sama kepala sekolah. Setelah itu saya akan berkoordinasi dengan guru BK untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua murid tersebut ya. Mungkin dalam 2 sampai 3 hari inilah, Pak. Oh ya, 2 sampai 3 hari ini ya, Bu. Nah, Iya, Pak. selanjutnya gimana nih, Bu, biar kita bisa tahu perkembangan masalah ini? Saya akan menghubungi lagi Bapak minggu depan setelah saya selesai mengadakan pertemuan dengan orang tua murid ini. Insya Allah minggu depan saya akan menghubungi Bapak lagi ya. Mungkin kita bisa melanjutkan sesi coaching berikutnya. Minggu depan ya, Bu, mudah-mudahan kita berkesempatan pada saat itu dan tidak ada Iya, Pak. halangan yang menghalanginya. Amin, Pak. Amin, amin. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu waktu Tidak Bapak. apa-apa, Bu. Justru saya merasa sangat senang sekali bisa berbagi sedikit tentang apa yang menjadi kendala Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit meringankan beban Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Arigato!